Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Saya percaya semua sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan masih terus semangat dalam mengikuti renungan harian kita. Mari persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes 12 ayat 44 sampai yang ke-50. Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai ayat yang ke-50. Begini firman Tuhan. Kita sama-sama membacakannya. Firman Yesus yang menghakimi, firman Tuhan. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Itu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini Yesus menyampaikan isi hati Tuhan. Isi hati dari Bapaknya sendiri yang mengutus Dia ke dalam dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita bisa melihat bahwa pengajaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah pengajarannya yang merupakan pengajaran yang terakhir. Pengajaran ini diberikan agar orang-orang atau murid-muridnya atau orang Yahudi tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberikan terang itu. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan dunia ini. Nas hari ini adalah tentang pengajaran Yesus yang terakhir di Yerusalem. Ini ingat ya, di depan banyak orang pengajaran ini sepertinya merangkum seluruh khotbah-khotbah yang pernah disampaikannya
Kembali ia menandaskan hal-hal yang sangat perlu untuk dipahami dan dicamkan. Apa saja hal itu yang perlu dicamkan, saudara terkasih? Pengajaran yang diberikan oleh Yesus ini. Yang pertama, ayat 44 bisa kita lihat. Yesus mengingatkan orang banyak itu agar percaya kepadanya. Ia menegaskan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya juga percaya kepada Dia yang mengutusnya, yaitu Allah Bapa. Ya, Yesus mengingatkan banyak orang. Dia mengingatkan banyak orang bahwa orang-orang yang percaya kepadanya juga percaya kepada Dia yang mengutusnya, itu Allah Bapa. Kalau orang percaya kepada Yesus, berarti orang itu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan percaya yang mengutus Dia, yaitu Bapa. Ya, saudara. Makanya tema kita pada hari ini adalah lembutkanlah hatimu, terimalah pengajarannya. Lembutkanlah hatimu, terimalah pengajaran. Terkadang pengajaran yang diberikan oleh Yesus banyak juga yang menentangnya, banyak juga yang tidak suka. Ya, karena kedengilan hati, karena hatinya sudah ditutupi oleh kesombongan, ditutupi oleh dosa itu. Makanya hati mereka tidak mau menerima firman itu, menolak dia, karena dia tidak mau dipimpin oleh roh itu, karena mereka tidak mau dipimpin oleh firman itu. Makanya tema kita mengingatkan kita pada hari ini, lembutkanlah hatimu, terimalah pengajarannya. Dan hal yang kedua yang perlu kita camkan dari pengajaran Yesus ini adalah Yesus memberitahu bahwa orang yang melihat Dia juga melihat Bapa yang mengutusnya. Ayat 44 ya. Yang ketiga yang perlu kita camkan, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menjadi terang dunia yang penuh kegelapan. Karena itu, siapa yang percaya kepada Dia akan berada di dalam terang dan tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Ini adalah yang perlu kita camkan dari pengajaran Yesus. Yesus menekankan ini. Yesus mengingatkan kita akan hal ini, bahwa Dialah terang itu yang datang. Dan Yesus mengklaim bahwa perkataannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutusnya untuk menyampaikan perkataan itu kepada umat manusia. Perintah yang Bapa firmankan adalah hidup yang kekal, sehingga setiap orang yang merespon atau mempunyai hidup yang kekal akan memperoleh bagian dalam surga kelak. Segala yang difirmankan Yesus tidak akan lenyap. Firman-Nya akan menjadi hakim pada akhir zaman nanti. Jadi, bagi orang yang tidak percaya, Yesus tidak akan menghakimi, karena Dia bukan hakim. Dia datang untuk menyelamatkan dunia, ya, memberikan kasih-Nya. Nanti di akhir zaman ada yang menghakimi Dia, itu firman yang sudah didengarnya itu, ya, yang sudah kita dengar. Anugerah yang sangat istimewa bagi banyak orang pada masa Yesus adalah apa? Anugerah yang banyak orang dapat waktu masa zaman Yesus. Yang pertama, mereka atau orang itu bisa melihat Yesus secara fisik. Mereka bisa melihat Yesus berbicara, menyampaikan firman itu. Itu anugerah yang luar biasa, ya. Dan juga percaya kepadanya dan berada di dalam terang Allah karena di sosok Yesus yang mereka lihat dari perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi mereka langsung melihat Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib itu. Itu adalah suatu anugerah pada zaman itu. Tetapi mereka masih tidak melembutkan hatinya. Tetapi masih mereka mengeraskan hatinya. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat itu, anugerah itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi mereka masih mengeraskan hatinya. Dan saudara terkasih, bagaimana dengan kita? Kita sudah merasakan kasih itu. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita masih mengeraskan hati? Makanya tema kita, lembutkanlah hatimu, terimalah pengajarannya. Pengajaran Yesus itu luar biasa. Pengajaran Yesus itu luar biasa.
Dia rela berkorban memikul salib. Bagaimana dengan kita? Ciptaannya ini. Ciptaan yang luar biasa, diberi akal dan pikiran. Berikan nafas Allah itu. Nafas kehidupan. Apakah kita masih mengeraskan hati kita? Mari sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Walaupun masa pandemik masih berlangsung, jangan itu jadi alasan kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Jangan itu jadi alasan kita mengeraskan hati kita. Jangan itu jadi alasan kita menjauh dari doa, menjauh dari baca firman Tuhan. Justru pandemik mengajarkan kita untuk kita introspeksi diri. Kita berlutut kepada Tuhan, meminta kepada Dia. Jangan keraskan hati kita. Ya, lembutkanlah hatimu, terimalah pengajarannya. Karena ini adalah Tuhan katakan sendiri. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada dalam penghakimannya nanti. Ya, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yesus menyampaikan segalanya, apa yang diperintahkan oleh Bapanya kepada Dia, dan disampaikan kepada kita. Jadi bagaimana? Responlah firman Tuhan dengan baik, lakukan segala perintahnya, tetap semangat memuji Tuhan, tetap semangat berdoa, dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terimalah pengajarannya dengan baik. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami bahwa firman Yesus yang menghakimi. Kami tahu Tuhan, Engkau datang ke dunia ini membawa damai sejahtera, membawa kehidupan. Kau terus mengajari kami agar kami selalu menerima pengajaran dari Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan adalah perkataan yang luar biasa, yang membangkitkan iman kami, yang memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita dan sejahtera. Kami mau Tuhan, hati kami lembut dan tidak keras. Dan kami mau menerima pengajaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tetap semangat. Jaga terus protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.